Pernahkah terlintas dalam benak Anda? Bagaimana rasanya jika orang-orang yang telah mendahului kita sebenarnya kembali hadir di kediaman mereka setiap kali malam Jumat tiba? Bayangkan, mereka berdiri mematung di ambang pintu yang dulu sering mereka lalui, menatap lekat wajah keluarga yang sangat mereka sayangi, serta menyimak percakapan anak-anak mereka. Namun, tak ada satupun dari kita yang menyadari kehadiran sunyi tersebut. Coba bayangkan, jika sosok yang hadir itu adalah ayah Anda, ibu Anda, atau mungkin suatu saat nanti, sosok itu adalah diri Anda sendiri yang telah menjadi eruh. Muncul sebuah tanya besar yang sering diperdebatkan. Apakah benar ruh orang yang sudah wafat diizinkan menyambangi rumahnya pada malam Jumat? Ataukah ini hanyalah sebuah mitos yang mengakar kuat di tengah masyarakat kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik untuk kita semua. Semoga perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai langkah kita. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, marilah dukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe dan like video ini. Luangkan sejenak waktu Anda untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Semoga lantunan sholawat tersebut menjadi saksi dan pembuka pintu syafaat bagi kita di hari pembalasan nanti. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, banyak di antara kita yang berasumsi bahwa saat nyawa lepas dari raga kita, maka seluruh koneksi dengan alam dunia akan terputus secara total. Kita kerap berpikir bahwa setiap liang lahat ditutup, maka tamatlah sudah babak kehidupan seseorang tanpa ada sisa hubungan lagi dengan kenyataan yang kita jalani sekarang. Akan tetapi, perspektif Islam menawarkan pemahaman yang jauh lebih dalam dan tidak sesederhana itu. Meski maut menjadi sekat pemisah fisik antara manusia dan dunia, hal itu tidak secara otomatis melenyapkan ikatan ruh dengan kehidupan yang pernah ia jalani. Para pakar ilmu agama menjelaskan bahwa ruh-ruh tersebut tetap memiliki keterkaitan batin dengan makomnya dan memiliki jembatan komunikasi tertentu dengan keluarga yang ditinggalkan. Fenomena inilah yang seharusnya menjadi pengingat bagi kita agar tidak pernah menghapus kenangan dan doa bagi mereka yang telah tiada. Dalam berbagai literatur klasik para ulama dijelaskan bahwa jiwa orang-orang yang beriman mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan tempat peristirahatannya. Ruh tidaklah berkeliaran dengan bebas tanpa aturan. Namun pada momen-momen istimewa, keterikatan tersebut menjadi jauh lebih intens. Salah satu periode emas yang sering disinggung adalah sejak Kamis petang hingga fajar menyingsing di hari Sabtu. Pada rentang waktu inilah hubungan ruh dengan dunia dikatakan berada pada puncaknya. Inilah pondasi mengapa umat Islam memiliki tradisi kuat untuk berziarah pada hari Jumat ataupun Kamis sore. Mereka datang bukan sekedar ritual, melainkan untuk mengirimkan doa, melantunkan ayat suci Al-Quran, serta merenungi hakikat bahwa suatu hari nanti mereka akan menempati posisi yang sama. Ziarah adalah cermin yang mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah terminal sementara sebelum kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa keterangan ulama menggambarkan bahwa ruh orang mukmin pada malam-malam tertentu bisa berada di sekitar lingkungan yang dulu pernah mereka huni. Misalkan, kita ambil sebuah ilustrasi cerita
Bayangkan sosok Bapak Arifin yang dulu tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Yogyakarta. Setelah wafat, ruhnya digambarkan berdiri di sudut ruang tamu, memandangi istri dan anak-anaknya yang sedang berkumpul. Beliau ingin menyapa, namun ada hijab yang membatasi. Betapa pedih perasaan tersebut. Dahulu, Bapak Arifin bebas memeluk anak-anaknya, menikmati hidangan bersama, dan tertawa di rumah hasil jerih payahnya. Namun kini, semua berubah total. Rumah itu bukan lagi otoritasnya. Harta yang ia kumpulkan telah dibagi sebagai waris. Bahkan kamar tidurnya mungkin sudah diisi oleh orang lain. Ia kini berada di alam yang sangat asing, sunyi, dan hampa dari hiruk-pikuk dunia. Dalam kitab-kitab para ulama, digambarkan bahwa ruh orang beriman berseru kepada keluarganya dengan nada yang syarat akan harapan. Mereka tidak marah, melainkan memohon agar tidak dilupakan. Mereka sangat mendambakan agar nama mereka masih disebut dalam sujud-sujud kita. Memohon agar ada pahala sedekah yang diniatkan atas nama mereka. Bayangkan, jika kita berada di posisi itu, tak bisa lagi menambah sujud, tak bisa lagi bersedekah secara langsung. Satu-satunya kalian kasih yang tersisa hanyalah kiriman doa dari orang-orang yang masih bernapas. Itulah sebabnya doa anak yang saleh dan sedekah jariah menjadi harta yang paling berharga di alam kubur. Sebuah doa tulus bisa menjadi lentera yang menerangi kegelapan makam. Jangan sampai karena kesibukan dunia kita jarang menyebut nama orang tua kita dalam doa harian. Bayangkan jika mereka bertanya-tanya, masihkah anakku mengingatku? Kesadaran ini harusnya mengetuk pintu hati kita bahwa ikatan kasih sayang tidak boleh terputus oleh maut. Setiap kenangan yang mereka bawa tentang dunia sebenarnya adalah peringatan bagi kita. Semua kemewahan yang kita banggakan, rumah megah, kendaraan mahal, atau jabatan yang tinggi hanya akan menjadi cerita lama saat ajal menjemput. Di liang sempit itu, hanya amal saleh yang setia menemani kita. Jika bekal kita cukup, kubur akan menjadi taman surga yang luas. Namun jika tidak, penyesalan panjanglah yang menanti. Ruh-ruh tersebut mengingat betapa berharganya waktu di dunia. Mereka ingat saat-saat di mana mereka bisa bersedekah, namun menundanya karena takut miskin. Mereka ingat waktu luang yang terbuang sia-sia tanpa zikir. Penyesalan inilah yang ingin mereka sampaikan kepada kita, agar kita tidak terperosok di lubang yang sama. Manfaatkanlah setiap embusan napas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya adalah, baik ruh itu benar-benar berkunjung secara fisik ke rumah, atau hanya ikatannya saja yang menguat, pesan utamanya adalah tentang bakti yang tak terputus. Selama pintu taubat masih terbuka dan jantung masih berdetak, perbanyaklah amal. Jangan menunggu hingga raga terbujur kaku untuk menyadari bahwa dunia ini sangatlah singkat. Terima kasih telah menyimak hingga akhir di saluran Rumah Syurga. Jika konten ini menyentuh hati Anda, silahkan bagikan pada kerabat yang luas. Semoga setiap kebaikan yang Anda sebarkan menjadi ladang pahala yang tak kunjung putus. Semoga Allah mengampuni kita dan keluarga kita, serta melapangkan jalan kita menuju surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.